Saya punya panutan dalam berkarir, tapi nggak tahu kenapa ya, setiap kali saya sebut namanya tuh bukan nama yang kayaknya ada di benak banyak orang, karena dia stand up comedian bukan, pelawak juga bukan, tapi ada banyak aspek dalam karirnya yang mirip banget dengan karir saya. Namanya adalah Farhan, nama lengkapnya Muhammad Farhan. Kalau saya sebut aja orang juga, Farhan mana ya gitu. Farhan itu saya kenal pertama kali ketika jadi penyiar di sebuah radio yaitu Hard Rock FM, dan Farhan bersama dengan Indy Barens itu megang program namanya Good Morning Hard Rocker Show. Sebagai seorang penyiar tentu panutan pertama saya adalah penyiar juga, dan kebetulan saya dan Farhan megang acara yang sama di kota yang berbeda. Farhan di Jakarta, saya megang di Bandung. Tapi saya ingat saya mendengarkan dia dari zaman saya masih SMA. Waktu itu kakak saya yang dengerin radio Hard Rock FM, dan saya ngeliat bagaimana satu mobil suasananya atau apa ya suasana dan perasaan satu mobil berubah kebentuk karena sepasang orang ngobrol di radio. Dan ketika saya mulai siaran radio, saya mulai memperhatikan dan saya semakin kagum dengan kemampuan dia untuk tetap lucu tapi bisa membawa hal-hal serius yang dia bicarakan, sesuatu yang dekat dengan pendengar Hard Rock FM, ngomongin bisnis juga kadang-kadang, bisa ngomongin politik. Kemudian Farhan geser ke dunia presenting TV, saya juga geser. Bahkan Farhan pernah jadi bagian dari semacam acara sketsa atau sitkom. Saya juga pernah. Kemudian Farhan akhirnya megang sebuah program late night. Nah, saya itu sangat suka program late night. Di Amerika Serikat ada Tonight Show, ada Late Show, ada banyak dari zamannya Leno sampai Letterman sampai sekarang Jimmy Fallon atau Stephen Colbert. Saya suka sekali. Saya suka juga The Daily Show with Jon Stewart, salah satu yang saya kagumi. Kemudian waktu Ebet Kadarusman pernah bikin late night pertama kali di Indonesia, saya udah suka. Tapi ketika Farhan bikin acaranya dia juga, dia bawa nuansa yang berbeda, dia bawa kemampuan komedi yang seru, mengagumkan sekali. Makanya waktu saya pertama kali bikin program talk show di sebuah stasiun TV, orang pertama yang saya telepon adalah dia, Farhan. Saya telepon, saya ingat banget saya ngobrol di tangga rumah mertua saya, meminta masukan. Dan sampai dengan hari ini Farhan masih menjadi panutan saya dalam berkarir. Sekarang dia nyemplung ke politik. Tadinya saya mau nyemplung ke politik juga, kemudian saya berdamai, udahlah saya di sini aja gitu, ini ranah saya. Idola saya berpolitik, jadi bingung sayanya. Tapi secara umum dia adalah panutan saya, dia adalah sosok untuk selalu dikejar dalam konteks utamanya public speaking. Secara umum, ini yang saya juga jarang ceritakan, panutan saya dalam berkarir itu Glenn Fredly. Saya tahu rasanya kayaknya nggak nyambung, tapi di stand up comedy saya merasa kebingungan nyari orang di atas saya untuk saya kejar. Jadi saya cari itu di luar industri saya, yaitu musik. Kalau diperhatiin, dimanapun Glenn bikin konser, saya kejar sampai ke situ. Saya pernah ngeliat Glenn konser di Plenary Hall. Saya akhirnya bikin show di Plenary Hall. Saya lihat waktu itu Glenn pernah bikin konser di Istora, itu jadi tempat saya selanjutnya. Jadi saya selalu mencoba untuk ngejar Glenn Fredly dari sisi karir. Saya punya sejumlah inspirasi dalam konteks public speaking atau bicara di depan publik. Mungkin karena saya emang seneng ngomong, jadi saya selalu tertarik sama orang yang seneng ngomong, atau saya memang mencari ilmu, mencari inspirasi. Nama-namanya banyak. Muhammad Ali, Muhammad Hatta, Steve Jobs. Kadang-kadang saya juga mengidolai Soekarno, walaupun tidak mengidolai kehidupan personalnya, tapi dalam konteks public speaking, orang itu luar biasa sekali. Rata-rata yang saya perhatiin itu adalah kata yang mereka pilih atau argumen yang mereka ambil untuk menyampaikan pesan. Saya itu di rumah, di atas itu ada kayak perpustakaan kecil, nggak gede dan nggak rapih bahkan, tapi banyak di antara buku-buku yang saya simpan di perpustakaan adalah koleksi pidato. Saya punya koleksi pidatonya Obama, saya punya koleksi pidatonya Soekarno, saya punya koleksi pidatonya Syahrir, saya punya koleksi pidatonya Hatta. Ini yang menarik nih. Ini saya dapat dari teman yang perpustakaan daerahnya tutup. Kemudian buku-buku dikasih gratis. Kemudian yang lihat ada pidato, kumpulan pidato Muhammad Hatta.
terus dikasih ke saya. Jadi bukunya tuh masih ada label perpustakaannya. Dan saya punya kumpulan, bukan pidato ya, tapi omongan Muhammad Ali. Dan saya suka memperhatikan rekaman-rekaman video presentasi Steve Jobs setiap kali memperkenalkan produk. Soekarno secara umum itu pidato-pidatonya tuh mengagumkan. Makanya disebut sebagai penyambung lidah rakyat, itu bener banget. Bung Karno tahu kata apa, diksi apa yang perlu dipakai dalam suasana seperti apa. Kalau mau ngelihat contoh terbaik mungkin ya sejauh pengamatan saya soal pidato Bung Karno, coba lihat pidatonya Bung Karno ketika memperkenalkan Pancasila untuk pertama kali. Itu tanggal 5 Juni. Baca aja kata per kata dan kita akan menyadari Bung Karno tuh sebenarnya sedang nego. Jadi saat itu Indonesia itu ada banyak kelompok, ada banyak faksi seperti sekarang juga. Dan seperti sekarang Bung Karno mencoba untuk mengakomodir kebutuhan banyak orang, utamanya adalah kelompok mayoritas Muslim. Banyak yang merasa Islam harus dikedepankan, tapi Bung Karno ngerasa kalau terlalu sentral posisi Islam nanti yang lain jadi merasa tertindas atau mungkin terpinggirkan. Dan dalam pidatonya Bung Karno itu tahu persis gimana caranya dapetin hati kalangan ini. Ketika dia lagi mengarahkan pidatonya, nggak secara spesifik, tapi tematiknya lagi mengarah ke kalangan yang lain, dia ganti bahasanya. Bahkan dia bisa pakai istilah-istilah dalam bahasa-bahasa lain yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau dia lagi mau ngomongin yang ke kiri-kirian, dia ngambil konteks dari Rusia. Tiba-tiba ngutip dalam bahasa Rusia. Kemudian kadang-kadang pakai bahasa Prancis, kadang-kadang pakai bahasa Belanda, kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Satu kalimat-kalimat itu. Tapi kita bisa ngelihat bagaimana orang ini lagi nego tapi satu arah. Dan itu brilian. Karena seperti yang kita tahu, Pancasila sebagai dasar negara kita adalah salah satu aspek yang membuat kita masih rekat seperti sekarang. Dan itu apa coba? Kata-kata. Disampaikan juga lewat kata-kata. Dan kata-katalah yang membuat kita jadi besar di mata bangsa lain. Bukan hanya pidatonya Bung Karno, pidatonya Muhammad Hatta, salah satu pidato favorit saya sepanjang masa adalah Indonesia Free, yang sebenarnya dalam bahasa Belanda. Kemudian kalau kita baca alih bahasa ke bahasa Indonesia, kita masih mendapatkan argumennya gitu. Dan Muhammad Ali juga merupakan inspirasi yang luar biasa. Dia petinju, bayangin. Kadang-kadang kita berpikir petinju ngapain public speaking sih? Tapi itu adalah aspek yang justru membuat Muhammad Ali jadi menarik. Argumentasinya dia, ketika dia di sidang, ketika dia di atas panggung untuk diwawancara, ketika di atas ring. Saya mendengar kata-katanya, mendengar pidato tuh kayak dengan musik beneran. Saya ngerasa ada ritmenya. Saya ngerasa ada titik dan koma yang diberikan secara tertentu. Saya merasa ada jeda yang sengaja diberikan untuk aspek dramatisasi. Ada nada yang naik, ada nada yang turun. Di kuping saya itu saya dengar semuanya dan mereka jadi inspirasi saya. Bahkan gestur yang mereka tunjukkan juga jadi inspirasi saya. Presiden sering melakukan public speaking, maka dari itu peluang untuk mempelajari banyak aspek public speaking dari pidato presiden itu adalah kesempatan yang luar biasa buat saya. Saya pelajari hampir semua pidatonya presiden-presiden Indonesia dari Soekarno sampai dengan sekarang, dan saya punya favorit-favorit sendiri yang sayangnya tidak bisa saya sebutkan karena takut nanti ada yang tersinggung. Seperti yang saya pernah bilang, ngomongnya apa ntar ditangkapnya seperti apa. Tapi secara umum mereka adalah panutan-panutan saya, mungkin idola saya dalam public speaking.